Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah di kelas 9. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pelajaran seni budaya. Dan tentunya pada kesempatan ini kita mencoba kembali menggali tentang pelajaran seni budaya yang sudah kita pelajarin pada materi-materi sebelumnya. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini coba kita lihat anak-anakku sekalian di kelas 9 di halaman 49. Di halaman 49 ada blok bagian kedua, teknik berlatih drama musikal. Nah, jadi drama musikal yang akan kita mainkan itu harus dilatih terlebih dahulu. Tidak ada sesuatu penampilan yang sempurna tanpa adanya latihan. Siapapun dia, apakah dia pemain seni peran atau dia penyanyi, sehebat apapun butuh yang disebut dengan latihan. Latihan itu ada tahapannya, ada gladi kotor, ada gladi bersih, sampai pada waktu titik pementasan. Nah, teknik berlatih drama musikal, sebelum melakukan pementasan drama musikal ini, para pemain itu hendaknya berlatih. Berlatihnya bagaimana? Dengan sungguh-sungguh. Jadi kamu pun sekolah harus berlatih. Orang yang bermain drama saja harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ada beberapa teknik yang menjadi wawasan dan pengetahuan kita bersama tentang bagaimana melatih latihan daripada drama musikal. Yang pertama, meditasi. Meditasi itu adalah menenangkan pikiran. Itu meditasi, menenangkan pikiran, jangan terlalu banyak pikiran bercabang-cabang. Sebab kalau dia mau melakukan pementasan, kalau banyak pikiran terbagi tidak fokus, yang akhirnya itu bisa sangat berbahaya. Karena itu meditasi menjadi penting, ya. Jadi secara umum meditasi itu menenangkan pikiran dengan berbagai macam cara. Kalau orangnya religius, bisa dia meditasinya dengan melakukan sholat sunnah, atau bisa juga dengan membaca Quran. Kalau yang senang dengan tadabur alam atau tafakur alam, dia menyendiri di villa di gunung mencari inspirasi dan lain sebagainya. Atau yang senang belanja dan makan-makan, bisa jadi meditasi itu menjadi alat. Yang jelas meditasi ini menjadi penting untuk menenangkan pikiran. Dalam drama musikal ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menenangkan dan mengosongkan pikiran dengan tujuan akan memperoleh kestabilan diri. Karena berbeda orang melakukan sesuatu dengan dia berperan pada drama musikal. Drama musikal itu butuh fokus terhadap peran yang dimainkan, sehingga penghayatannya akan timbul, maka perlu adanya meditasi. Nah, cara-caranya, tahapan-tahapan meditasi. 1. Posisi tubuh tidak terikat, dalam arti dia tidak terpaksa, benar-benar dia ikhlas memainkan peranannya. Tetapi yang biasa dilakukan adalah dengan duduk bersila. Ya, kamu kebayang duduk bersila bagaimana? Kemudian badan usahakan tegak. Nah, tegak seperti saya ini, posisinya tegak. Kemudian cara ini dimaksudkan untuk memberi bidang ruang pada anggota tubuh suhu yang ada di dalam. Jadi seperti orang bertapa kali ya. Sila, badan tegak, kemudian tundukkan kepala, ya. Kemudian atur pernapasan setelah itu dengan baik. Hirup udara, ambil napas pelan-pelan. Ambil napas pelan-pelan. Kemudian keluarkan juga dengan perlahan-lahan. Ambil napas. Nah, keluarkan dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah, itu salah satu bagian dari kita melakukan meditasi, ya.
setelah dikeluarkan dalam tubuh pelan-pelan dalam tubuh kita, kemudian rasakan seluruh peredaran udara yang masuk dan keluar dalam tubuh kita. Kita akan merasakan ketenangan. Kemudian yang ketiga, setelah posisi tubuh sambil diri tegak, kemudian tarik nafas pelan-pelan, dikeluarkan pelan-pelan. Yang ketiga, kosongkan pikiran kita. Kemudian rasakan suasana yang ada di sekeliling kita. Dengan segala perasaan, kita akan merasa suasana yang hening, tenang, bisu, diam, tak bergerak. Kemudian seluruh gerak peredaran udara yang masuk dan menyuruh saraf kita untuk lelap. Kemudian kita siap untuk berkonsentrasi. Nah, itu langkah-langkahnya, mungkin 3 langkah. Duduk sila, badan tegakkan, ambil nafas, keluarkan, kemudian kosongkan pikiran kita, ambil unsur ketenangan. Nah, itu cara dalam orang-orang teater melakukan meditasi. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi secara umum itu pemusatan. Kalau bahasa orang sholat, konsentrasi itu apa? Khusyuk, ya. Pemusatan dalam drama musikal kita mengartikannya dengan pemusatan pikiran. Ya, konsentrasi itu pemusatan pikiran, ya, terhadap alam latihan atau peran-peran yang akan kita bawakan, agar kita tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Umpama kita dapat peran menjadi pemulung, maka konsentrasilah pemulung itu bagaimana, sehingga ketika jadi pemulung kita benar-benar memerankan seorang pemulung. Atau ketika kita jadi kesatria, tunjukkan bahwa kita satria yang hebat. Dengan meditasi konsentrasi, maka mulailah melakukan peranan itu. Ya, itulah konsentrasi. Ya, kemudian yang ketiga tahapannya adalah pernapasan dan vokal. Pernapasan perlu dilatih, ya. Seorang artis panggung, baik itu dramawan atau penyanyi, ya, untuk memperoleh suara yang baik, ia memerlukan pernapasan yang baik pula. Oleh karena itu, dia harus melatih pernapasannya, serta dia menggunakan secara tepat agar dia dapat memperoleh hasil yang maksimum tentunya. Bagaimana? Baik dalam latihan maupun dalam pementasan. Jadi pernapasan itu menjadi penting. Nah, latihan pernapasan itu pertama kita menyerap udara sebanyak mungkin, kemudian masukkan ke dalam dada, kemudian diturunkan ke perut sampai di situ napas kita tahan. Dalam keadaan demikian tubuh kita gerak turun sampai batas maksimum. Masukkan ke perut, keluarkan. Gitu. Keluarkannya ke atas lagi, bukan ke belakang. Ya. Kemudian latihan vokal. Vokalnya jadi penting, jangan sampai ada kata-kata yang salah. Tepat menggunakan pengeluaran kata, baik vokal maupun konsonan. Harus bisa mengucapkan kata cepat. Tidak bisa mengucapkan kata cepat, akhirnya C diganti C. Apa? Harusnya cepat, jadi apa? Sepat. Gitu. Ngerujak, harusnya ngerujak jadi ngerusak tuh. Maka vokal ini harus dilatih. A I U E O itu vokal. O A O I O E O U, nah, dilatih. Nah, berteriak sekuat-kuat sampai ke tingkat histerius. Nah, itu latihannya perlu dipantai. Kalau di rumah petak kita teriak-teriak, nanti bisa disebut orang gila, ya. Nah, kemudian bersuara berbicara sambil berpilak jongkok berguling. Nah, itu dalam rangka latihan. Kemudian warna suara setiap orang memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang suaranya rendah, sedang, ada yang tinggi. Kemudian gerak. Kalau kita melatih gerak, kita lihat ke cermin. Bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita menangis, bagaimana kita marah. Nah, kita latih itu. Bagaimana dengan cara di cermin. Atau kalau sekarang banyak seperti ini nih, saya seperti melihat diri saya sendiri, nanti dikirim. Nah, ini juga dalam rangka bagaimana trik-trik cara-cara melatih kita. Yang konvensional, yang zaman dulu sebelum ada IT, biasanya menggunakan cermin. Kemudian latihan gerak dan tatap mata. Ya, supaya kita tidak canggung, lihatlah kita berbicara.
di depan kamera seperti ini, kita malu atau tidak? Tapi insya Allah kalian sudah tidak menjadi orang yang pemalu lagi, bisa jadi malah malu-maluin ya. Kemudian latihan melenturkan tubuh ya bisa jadi dengan gerakan-gerakan yang ringan ya. Nah itu beberapa hal berkaitan dengan latihan-latihan, silahkan selebihnya dibaca dan ditambah-tambahi agar kalian bisa memahami bagaimana drama musikal. Sebenarnya drama apapun bentuknya, teater, intinya sama, seni peran. Siapa tahu di masa yang akan di antara kalian ada yang beruntung menjadi artis terkenal. Nah, mulai sekarang kalau punya keinginan itu, melatih agar menjadi lebih baik. Sampai berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.